Oke, Pak, untuk memanfaatkan ini waktu kurang lebih 10 menit, saya mau sedikit kasih materi ini mengenai teori supaya ada bahannya ini untuk pertemuan kita ini. Sebenarnya fungsi teori dalam membuat penelitian atau mempersiapkan penelitian itu, Bu, Pak, ya, itu banyak sekali. Jadi memahami teori itu merupakan salah satu komponen penting, komponen kunci yang menentukan kesuksesan dan keberhasilan seorang peneliti. Jadi penguasaan teori, pemahaman teori, karena teori itu merupakan salah satu tools, merupakan salah satu perangkat yang sangat penting di dalam penelitian. Jadi penguasaan teori itu merupakan salah satu pengetahuan, keterampilan, kompetensi yang harus dimiliki oleh calon peneliti sebelum melakukan penelitian. Pak ya? Nah, setelah kita mendapatkan fokus penelitian, maka kita mencari teori yang sesuai. Teori yang sesuai dengan fokus itu saya istilahkan dengan teori operasional. Ini istilah saya. Ya, teori yang sesuai dengan bidang kajian saya istilahkan itu sebagai grand teori. Ingat judul itu ada fokus, ada bidang, ada lokus. Fokus itu teori operasional, bidang itu grand teori, lokus itu adalah lokasi, deskripsi, objek, subjek, dan tempat penelitian. Nah, kita fokus dulu kepada apa itu teori. Teori itu ada dua dalam pengkajian saya itu. Ada grand teori, teori umum, dan ada teori spesifik. Teori umumnya sesuai dengan bidang penelitian kita. Ya. Misalnya Pak Irwan tadi mengkaji mengenai dakwah online. Maka saya dari latar bidang ilmu komunikasi ingin memasukkan bidang kajiannya Bapak itu pada media digital. Jadi grand teorinya, bidang penelitiannya Bapak itu sebenarnya berkaitan dengan kajian media digital atau new media. Itu grand teorinya, bagian A-nya. Ya, bagian A di tinjauan teori itu media digital atau new media. Oke? Karena Bapak fokus ke dakwah online, maka di bagian B-nya di situ bisa Bapak ambil teori mengenai dakwah online. Teori-teori dakwah online. Nah, kalau berkaitan dengan ilmu komunikasi, maka di situ kita cari teori sesuai dengan fokus penelitiannya. Kalau fokus penelitiannya tadi, misalnya Bapak itu model atau dakwah online, dakwah progresif, ya, dakwah progresif, dai ini bla 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 di Kota Makassar, berarti di situ nanti muncul dua rumusan masalah yang sudah kita tadi sebutkan, bagaimana konten dakwanya dan bagaimana perubahan masyarakat. Berarti di situ kita gunakan dua teori operasional. Pertama, teori mengenai konten dakwah atau konten pesan. Yang kedua, teori mengenai perubahan atau konstruksi sosial. Itu bisa dua. Nah, di tinjauan teoritisnya itu bagian A-nya itu tadi new media, bagian B-nya teori analisis pesan, ya, analisis pesan dakwah digital, dan bagian C-nya teori mengenai perubahan masyarakat. Ya. Kira-kira struktur begitu, Pak, struktur teorinya. Nah, apa fungsi teori ya dalam penelitian?
Nah, apa fungsi teori dalam penelitian? Ya. Yang pertama, kalau kita paham teori, Bapak Ibu, kita gampang sekali melakukan penelitian. Karena saya menganggap teori itu adalah resepnya, menunya, softwarenya penelitian. Jalan ceritanya penelitian itu sudah kita paham. Coba kalau kita mau main drama, main film, tidak ada naskahnya, itu aktor yang mau main ngerti enggak? Jalan ceritanya enggak tahu. Seorang peneliti mau turun penelitian, jalan ceritanya enggak ada. Bagaimana caranya? Padahal setelah kita paham teori, maka kita nanti bisa menemukan apa topik-topik atau butir-butir pertanyaan yang penting untuk kita ajukan, siapa yang kita mau ambil datanya, kapan, di mana, itu semua kita bisa dipandu oleh teori. Jadi fungsi umumnya teori itu bahwa itulah jalan ceritanya kita melakukan penelitian. Sehingga seperti pemain-pemain yang mau melakukan satu pementasan, maka dia harus paham dulu skenario. Skenario sebenarnya ada pada teori. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, teori itu sebenarnya memandu kita. Ya. Memandu kita di dalam mengambil data. Jadi kita tahu jalan cerita, yang kedua memandu kita di dalam mengambil data. Kita nanti akhirnya tahu mana data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Mana data yang cocok, mana data yang tidak cocok. Jadi memang itu kita sudah rancang, sudah kita mengerti. Sehingga ketika kita mengambil data betul-betul yang sesuai. Yang ketiga, teori itu memandu kita di dalam melakukan wawancara. Ya. Jadi kalau kita ingin wawancara misalnya dengan kita punya informan, ya, maka kita bertanya, ngambil datanya itu harus sesuai dengan teori. Banyak mahasiswa biasa bertanya, Pak, kalau kita ketemu dengan kita punya informan, apa yang ditanyakan? Tanyalah butir-butir pertanyaan yang ada di teori. Jadi teori itu kita jabarkan dalam bentuk pertanyaan. Itulah yang kita tanyakan kepada informan. Begitu caranya, sebenarnya gampang. Itu isinya. Iya. Pertanyaan umumnya 5W 1H. Tapi pertanyaan operasionalnya, makanya saya sebut tadi itu teori operasional. Pertanyaan operasionalnya penelitian itu ada pada teori, kunci-kuncinya itu ada pada teori. Itu yang kita tanya. Kalau misalnya konsep dasarnya teori itu ada 3, maka 3 ini yang kita jabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Contoh, menurut Rogers, sifat new media itu ada 3. Interaktivitas, asinkronous, dan massified. Pertanyaan pertama mengenai interaktivitas. Kita tanya nih. Kita tanya ini, kita punya informan, bagaimana interaktivitasnya. Jadi yang kita tanya, jangan tanya lain-lain. Ya. Ya, saya paksa ini jadi. Oke Pak, yang berikutnya fungsinya itu sebagai alat bantu untuk melakukan analisis setelah data terkumpul, dan terakhir alat bantu untuk melakukan penafsiran. Jadi fungsi teori. Jadi Bapak Ibu, itulah kira-kira beberapa fungsi teori yang sangat penting, sehingga jangan turun ke lapangan kalau memang kita belum betul-betul menguasai teori itu. Dan teori itu terlihat di bab 2 dalam proposal. Oke. Pak Dokter, yang kelima alat bantu. Alat bantu untuk melakukan penafsiran. Penafsiran, pemaknaan atau pembahasan dari hasil-hasil penelitian kita atau data yang kita temukan. Oke, Bapak Ibu, saya kira ini pas jam 1. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat ya.